Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Penyakit demam berdarah di Kota Denpasar menyerang pasien di rentang usia produktif antara 15 hingga 24 tahun. Sesosok bayi perempuan ditemukan salah seorang warga di garasi rumah di Desa Taman Bali, Guliang Kangin, Bangli. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapah daging kerbau di Kota Denpasar. Nemuan bayi depan mobil ya. Miris, banyak orang tua tega membuang anak kandungnya. Termasuk bayi perempuan yang ditemukan salah seorang warga di garasi rumah warga di Desa Taman Bali, Guliang Kangin, Bangli. Gusti Made Putra saat itu baru saja pulang dari bekerja. Saat hendak mengambil sepeda motor di garasi, saksi mendengar suara tangisan dari bayi yang tergeletak di bawah mobil yang terparkir. Dengan bantuan 2 orang rekannya, Gusti kemudian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bangli. Di RSUD, bayi mendapat perawatan di IGD karena kondisinya lemah akibat lahir prematur di usia kandungan 31 hingga 32 minggu. Kini kondisi bayi sudah membaik. Terbaik yang kami melakukan sesuai dengan standar pelayanan di Peri oleh dokter spesialis anak kita. Jadi segala obat-obatan dan keperluan lainnya itu kami dari pihak rumah sakit menanggung sebagai bagian dari fungsi sosial kita terhadap masyarakat. Apalagi saat ini belum diketahui identitas dari keluarga si bayi ini. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan berharap bisa menemukan kedua orang tua bayi atau berharap orang lain mau menjadi orang tua dan merawatnya dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. 19 dari 29 ekor penyu hijau hasil penyitaan dilepas liarkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali bersama Forkompinda Jembrana. Penyu hijau merupakan satwa langka yang populasinya semakin berkurang karena diburu orang. Sebelum dilepas liarkan, belasan ekor penyu hijau tersebut sempat dirawat di penangkaran penyu Kurma Asih, desa setempat. Seluruh penyu dalam kondisi sehat, namun sebagian lagi mati dan 5 ekor lagi dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan intensif dari tim jaringan Satwa Indonesia dan BKSDA Bali. Ini semangat semua, soalnya masih sehat semua. Dari 24 ekor yang hidup, terdiri dari 21 betina dan 3 ekor jantan. Kemudian, mendasarkan pada pemeriksaan medis, direkomendasikan agar segera dilakukan pelepas liaran, khususnya terhadap 23 ekor penyu yang dalam keadaan hidup. Sedangkan 5 ekor yang lain ini masih dalam proses pemulihan, ya. Bahkan ada 1 ekor yang langsung dibawa ke pusat rehabilitasi Yayasan Jaringan Satwa Indonesia karena kondisinya harus segera ada penanganan serius. Nanti Bu Femka mungkin akan bisa menyampaikan. BKSDA juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Jembrana yang selalu menggagalkan penyeludupan satwa liar. BKSDA Bali akan terus menyosialisasikan kepada nelayan dan masyarakat agar tidak menangkap penyu untuk diperjualbelikan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Penanganan sampah di Kota Denpasar masih memerlukan perhatian serius.
Terlihat dari warga yang antre di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Pulau Kawe, Denpasar. Sebagian harus pulang membawa sampahnya lagi ke rumah karena jadwal sampah yang dipilih ternyata tidak sesuai. Mereka mengaku tidak mengetahui jadwal yang ditentukan di TPS ini. Yang penting lancar aja, Pak. Kalau untuk masyarakatnya yang lancar yang penting. Oke. Tapi ini kan kalau menurut ini kan agak ruwet ini jadinya. Ruwetnya gimana, Pak? Ruwetnya kan saya udah bawa ke sini kan. Bawa pulang lagi, tahunya aja jadwalnya daun. Kita kan sebelumnya nggak tahu kalau ada jadwal yang daun taruh di sini. Makanya dapat ditempel masalahnya kan nggak tahu orang. Sekarang jadwal sampahnya organiknya, Pak. Sampah organik. Jadi itu kan dibagi-bagi besok anorganiknya. Jadi kalau saya itu di rumah itu sudah kita pilah-pilah sendiri-sendiri. Jadi kita punya 2 tempat yang untuk organik dan organik. Nah, kalau sekarang ini kan organik, saya buat sekarang ke tempat pembuangan sampah. Tapi kalau yang anorganik itu saya ringkas di rumah, saya ikat baik-baik untuk besok. Jadi nak coba ke sini. Jadi sama-sama memudahkan lah. Kita harus dari rumah dulu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Denpasar sudah menambah peralatan dan petugas di TPS yang sampahnya membeludak. Pemkot mengakui ada kendala teknis sehingga sampah menumpuk di TPS dan meminta seluruh kalangan untuk mentaati ketentuan dalam pengelolaan sampah, antara lain mentaati jadwal dan pemilihan sampah yang telah ditentukan. Karena di TPA itu kan ada gangguan. Ada gangguan karena jalannya basah, itu lagi perbaikan sehingga truknya ngantri. Truknya belum sempat kembali dan masyarakatnya sudah membuang sampah. Nah jadinya numpuklah di sana. Nah sekarang kita udah antisipasi jumlah truk yang kita manfaatkan di sana menjadi 7 truk. Walaupun terjadi misalkan gangguan di TPA, 4 truknya masih bisa untuk mengangkut sampah yang ada. Intinya di sana kami tetap berupaya untuk melayani masyarakat dalam hal menangani sampah. Tapi kita juga mohon dengan masyarakat agar mengikutilah ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan, minimal buang sampahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu Sempat viral di media sosial, sampah membeludak di TPS Jalan Pulau Kawe hingga menutup ruas jalan. Pemerintah Kota Denpasar lalu menambah jumlah truk untuk mengangkut sampah yang membeludak. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mencatat, di tahun 2024 rata-rata produksi sampah Kota Denpasar mencapai 850 ton. Angka tersebut meningkat 70 hingga 80 ton saat hari raya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.